bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Cahyani, NIM 30524054, kelas BPIB. Adanya video ini, di sini saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam dari bab 1 sampai bab 6. 1. Keadaan ekonomi. Pada masa pra-Islam, ekonomi di Jazirah Arab bergantung pada perdagangan, terutama di kota Mekah, yang merupakan pusat perdagangan regional. Masyarakat melakukan perdagangan barang seperti rempah-rempah dan tekstil, serta memperdagangkan budak. Pertanian dan peternakan terbatas pada daerah subur, seperti Yaman. Sementara suku-suku Baduy mengandalkan ternak dan unta serta kambing. Sistem ekonomi diwarnai dengan monopoli, praktik riba, dan kesenjangan sosial yang tinggi yang kemudian diubah oleh ajaran Islam menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. 2. Strategi. Pada masa Rasulullah SAW, peradaban Islam dibangun dengan menekankan persatuan umat, keadilan sosial, dan nilai-nilai akhlak yang tinggi. Rasulullah juga menerapkan piagam Madinah untuk mengatur hubungan damai antar suku, melarang riba demi ekonomi yang adil, serta mendorong pendidikan dan penyebaran ilmu. Strategi ini membuat masyarakat Islam menjadi kuat, damai, dan berakhlak mulia. Ketiga, kondisi bangsa Arab. Pada masa Khalifahur Rasyidin, bangsa Arab mengalami kemajuan pesat. Wilayah Islam berkembang hingga mencakup Persia, Syam, dan Mesir, memperluas pengaruh Islam secara global. Pemerintahan dijalankan dengan prinsip musyawarah yang menciptakan keadilan, serta zakat diterapkan menyeluruh untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Khalifah Umar misalnya dikenal dengan kebijakan ekonomi yang maju. Meski ada konflik politik seperti perselisihan antara Ali dan Muawiyah, persatuan umat Islam tetap kuat. Selain itu, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai berkembang, dengan kodifikasi Al-Quran sebagai salah satu langkah penting pada masa itu. 4. Perang perdagangan dalam sejarah peradaban Islam memiliki dampak besar terhadap penyebaran dan kekuatan Islam. 1. Perang Bandar 624 Masehi. Kemenangan pertama umat Islam melawan Quraisy meneguhkan kepercayaan mereka. 2. Perang Uhud 625 Masehi. Pertempuran yang berakhir dengan kerugian bagi umat Islam memberikan pelajaran penting tentang disiplin. 3. Perang Khadak 627 Masehi. Umat Islam berhasil mempertahankan Madinah dari serangan musuh dengan strategi parit. 4. Perang Mu'tah 629 Masehi. Pertempuran melawan Bizaitum yang menunjukkan keberanian meskipun tidak ada kemenangan. 5. Fat Mekah 630 Masehi. Penaklukan Mekah yang mengakhiri penganiayaan dan menguatkan posisi Islam. 6. Perang Tabuk 630 Masehi. Ekspedisi melawan ancaman Bizantium yang memperlihatkan persatuan umat Islam. 7. Ekspedisi ke Persia dan Bizantium. 6. Di bawah Khalifah Umar, umat Islam memperluas wilayah ke Persia dan Bizantium, memperkuat pengaruh Islam. Perang-perang ini memperkuat identitas umat Islam dan memperluas penyebaran ajaran Islam. Yang kelima, lembaga pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah 661-750 Masehi, lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan. 1. Masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid menjadi tempat utama untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis. 2. Madrasah pertama. Lembaga pendidikan formal bernama madrasah mulai muncul, menawarkan pengajaran lebih terstruktur. 3. Perkembangan
perkembangan ilmu pengetahuan ilmuwan seperti Al-Khwarizmi berkontribusi dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. 4. Penerjemahan karya klasik. Banyak karya klasik dari Yunani dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memperkaya khazanah intelektual Islam. 5. Pendidikan. 5. Pendidikan keluarga. Pendidikan juga dilakukan dalam konteks keluarga, di mana orang tua mengajarkan anak-anak tentang agama dan pengetahuan dasar. Dengan demikian, masa Umayyah menjadi penting dalam pembentukan sistem pendidikan Islam yang lebih terorganisir. 6. Dinasti. Pada masa dinasti Abbasiyah 750-1958, peradaban Islam mencapai puncaknya. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya dengan Bait al-Hikmah sebagai lembaga penerjemahan. Banyak ilmuwan seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina berkontribusi dalam sains dan kedokteran. Selain itu, seni dan arsitektur Islam berkembang pesat, sementara perdagangan dan ekonomi juga meningkat melalui jaringan perdagangan yang luas. Era Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan peradaban Islam.